yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Wah, kayaknya masih lelah ya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Hari baru, harapan baru. puji Tuhan. Kembali kita berkumpul di tempat ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Terima
jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi mengagungkan Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Oh, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Melebihi segalanya, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin. Oh, haleluya Allah. Yes, Lord. Amin. Yesus korabashin halaman. Amin. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita bersembah Dia sore ini. Oh, agungkan Dia sore ini. Yesus hadir di tengah kita. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Haleluya. kedua belah tanganmu. Kita mau meninggikan Tuhan. Yesus, ini umat-umatmu Bapa. Amin. Dalam roh
yang kami boleh ucapkan Allah, selain puji dan sembah kami kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Bapa, sore ini kami berkumpul di rumah-Mu. Kami mau beribadah kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang terus memperlengkapi kami, mengurapi kami ya Roh Kudus. Ya, setiap puji-pujian yang boleh naik ke hadapan-Mu adalah puji-pujian yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami, dan biarlah kuasa Tuhan yang terus bekerja di tempat ini. Segala niat jahat, kuasa jahat kami patah hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, siaplah kami memuliakan-Mu lebih dan lebih lagi. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Bersama siapa? Amin. Suka duka ku jalani bersama. Persoalan pencobaan aku hadapi bersama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Juru selamatku hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus.
Tuhan. Dia Raja segala Raja. Kita naikkan pujian kita lebih lagi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lebih lagi kita besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Amin Tuhan. Ya Allah bagi kita di mana? Oh terpujilah. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kami mengagungkan Tuhan. Amin. Kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah. Yes. Oh, terpujilah, terpujilah. Terbukti kuasanya, nyata menunjukkan kasih-Nya, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, terpujilah, terbukti kuasanya, nyata menunjukkan kasih-Nya, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yesus, oh Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Yes, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di dalam segala hal
percaya Tuhan, Engkau yang selalu memegang tangan kami. Meskipun banyak orang menginginkan kami jatuh ya Allah, bahkan mau menarik kami Tuhan ke jalan yang bukan jalannya Tuhan, kami bersyukur ada tangan kuat Tuhan yang menolong kami. Kami letakkan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir mengurapi umat-umat-Mu Yesus. Engkau hadir mengurapi kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami mau dengar kebenaran firman Allah. Hari Tuhan Engkau terus urapi hamba-Mu. Gembala sidang kami akan melayani kebenaran firman Allah. Biarlah otoritas Allah turun atas kehidupan. Urapan Allah turun atas kehidupannya. Hingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata-kata yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu. Kami sebagai murid mau dengar firman Allah yang terus mengajar-ajari kami bagaimana kami boleh hidup melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami dengar firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Di Tuhan baik buat kita. Haleluya. Amin. Saudara di dalam berkat Tuhan hari ini. Amin. Sehat, terpelihara oleh kebaikan Tuhan. Saudara semangat. Amin. Minggu lagi kita akan akhiri bulan ini. Jadi saudara harus semangat di Tuhan. Karena 2 minggu lagi kita masuk di bulan yang semua orang percaya paling suka. Karena biasanya nggak punya baju baru jadi punya baju baru. Nggak punya sendal baru tiba-tiba jadi punya sendal baru. Tapi yang terpenting kita percaya hari baru, harapan baru. Amin. Tuhan, saudara terus berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah kerjakan dengan banyak cara, sehingga kita punya sudah speaker yang masih terus dimaksimalkan. Di belakang sudah ada mixer yang juga masih terus dimaksimalkan. Nanti ada banyak perubahan-perubahan terjadi. Rencananya juga di akhir tahun ini kita akan juga mengadakan AC1 di sebelah kiri saudara, karena mengingat juga akhirnya melihat beberapa minggu lalu kalau saudara hadir ada sempat kita betul penuh, jadi ternyata memang membutuhkan. Jadi kalau nanti ada acara-acara tertentu atau kita kan percaya Tuhan akan penuhkan rumah Tuhan. Amin. Jadi minimal kita sudah persiapkan. Jadi nanti orang hadir nggak terlalu gerah sekali. Jadi 1 pekan nanti kita akan adakan. Terus 10 kursi juga saya sudah pesan, juga akan bertambah. Jadi semua langkahnya sudah dikerjakan dengan iman. Amin. Amin. Walaupun saudara lihat masih kosong kok, bangkunya Pak Rianto tambah, nggak apa-apa, ditambah 10 kursi. Jadi saya nggak mengada-ada, nggak minta 20 kursi sama Tuhan, saya cuma mau 10 kursi. Dan saya percaya Tuhan akan isi semua kursi yang sudah kita beli. Amin. Saudara mau bergerak bersama-sama? Amin. Tuhan, dalam bulan ini kita udah belajar berturut-turut bahwa Tuhan bilang di minggu pertama Efatah, terbukalah. Jadi saudara percaya segala sesuatu bisa terbuka. Hanya Tuhan siapkan diri kita, karena Tuhan akan buka itu. Jadi apa yang sudah Tuhan buka pasti terbuka. Apa yang Tuhan tutup pasti tertutup. Nggak ada yang bisa membukanya. Percayakan itu. Bahkan minggu kemarin kita belajar bagaimana kita belajar punya gaya hidup sebagai orang percaya itu menghormati Tuhan. Karena ingat baik-baik saudara, kita harus belajar bangun hormat kita kepada Tuhan.
hormat kita kepada Tuhan. Karena ada banyak hari-hari ini generasi yang sulit sekali menghormati satu yang lain karena dia gagal untuk menghormati Tuhan. Makanya saya selalu bilang kita nggak bisa hormati orang yang kelihatan dengan baik kalau kita nggak punya hubungan dan penghormatan yang baik dan benar sama Tuhan. Itu udah ciri khas. Makanya saudara nggak usah kaget kalau lihat anak-anak, lihat cucu, lihat generasi kita, kok jadi tiba-tiba nggak punya penghormatan? Karena dia nggak dekat sama Tuhan. Kalau dia orang dekat sama Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, hormat sama Tuhan, pasti dihormati semua yang kelihatan. Amin, amin, amin. Saudara rindu nanti kita lihat generasi-generasi berikutnya, generasi yang sangat menghormati. Sangat menghormati. Dan Tuhan bilang orang yang menghormati Tuhan, menghormati setiap orang-orang yang hadir yang Tuhan percayakan, Tuhan bilang berkatnya mengalir buat hidupnya. Amin. Saudara hormati tetap Tuhan. Amin. Waktu beribadah hormati Tuhan karena dia hadir di tempat ini. Amin. Sekarang hari ini kita akan belajar untuk membangun satu hal juga yang Tuhan perlukan buat kita untuk melihat apa yang Tuhan akan buka, yaitu membangun kepercayaan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya saya kaji judul hari ini percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Semoga nanti di akhir khotbah saya bisa kasih ilustrasi ya. Semoga. Hari ini kita akan belajar tentang kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita beri kepercayaan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Sehingga Tuhan tahu yang awal dan dia juga tahu yang akhir dalam setiap hidup saya dan saudara. Amin. Saya ulang lagi nih. Dia itu Tuhan yang awal dan akhir. Dia tahu yang awal dan dia juga tahu yang akhir. Dia tahu nanti yang lahir itu yang awal seperti apa. Amin. Amin. Kita belum tahu seperti apa terjadi, dia udah tahu. Dia udah tahu. Bagaimana nanti gerakannya dia tahu. Bahkan nanti sampai akhir dia udah tahu. Karena dia yang awal dan yang akhir. Amin. Jadi jangan khawatir. Makanya belajar, percaya, dan bersandar penuh sama Tuhan. Itu yang penting. Kita punya gaya hidup, sikap kita sebagai orang percaya. Selain kita hormat sama Tuhan, kita harus percaya. Sandarkan aja semua hidup kita sama Tuhan. Ada persoalan, pasti ada persoalan. Tapi kata Tuhan, ayo belajar. Belajar terus. Percaya, belajar terus bersandar sama Tuhan. Belajar percaya itu gak bisa kita selesaikan 1 hari 2 hari. Habis dengar khotbah ini saudara tiba-tiba jadi orang percaya dan bersandar penuh sama Tuhan. Enggak, semua harus proses. Tapi saudara harus mau kerjakan itu. Nanti Tuhan akan sertai kita. Saudara mau membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini satu ayat dulu kita baca. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya agak cepat-cepat di sini ya. Nanti kalau saudara ada ayat, catat saja. Nanti bisa baca lagi di rumah. Nanti saudara pasti diberkati Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam apa? Segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan. Artinya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kepada dia. Dan kita tidak lagi andalkan kekuatan kita, tidak lagi andalkan pengertian kita sendiri, kata firman Tuhan. Tetapi yang kita andalkan adalah cuma satu-satunya kekuatan Tuhan. Amin. Yang kita andalkan cuma satu-satunya pengertian dari Tuhan, bukan pengertian kita. Tuhan minta saya dan saudara tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi bersandar penuh kepada kekuatan dari Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat mengenal jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Dia lebih mengenal saya dan saudara jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Betul ya? Setiap kita kalau ditanya, kadang-kala gini, suami istri belum tentu pasangannya bisa kenal dengan sempurna. Betul ya? Kadang-kala masih kaget-kagetan padahal usia pernikahannya udah hampir 20 tahun. Ada lagi ternyata, ada lagi yang baru. Tapi Tuhan itu gini, dia lebih mengenal pribadi kita dibanding diri kita sendiri. Karena kan kita sendiri yang harusnya kenal diri kita, betul ya? Setiap kita tahulah kekuatan kita, kelemahan kita. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu lebih tahu dari diri kita sendiri tentang kita siapa. Jadi kalaupun kita mungkin berpikir saya itu punya kelemahan di sini Tuhan bilang saya lebih banyak tahu tentang kelemahanmu.
Amin. Kalau kita bilang, Tuhan saya ini ada banyak keterbatasan, saya kenal sih diri saya sendiri nih, saya orangnya kayak gini nih, kata Tuhan, saya lebih kenal. Karena saya dari awal sudah kenal kamu. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mau saya dan saudara itu percaya kepada Tuhan, bukan kita percaya pada waktu-waktu yang senang, pada waktu-waktu yang sedang baik, pada waktu-waktu yang kita sedang diberkati Tuhan. Namun kata Tuhan, pada waktu kita sedang tidak baik sekalipun, mau kita sedang lagi sulit sekalipun, ada banyak persoalan sekalipun, tapi Tuhan mau kita tetap percaya kepadanya. Amin. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan itu secara apa? Konsisten. Enggak bisa kita bilang gini, hari Minggu kalau di rumah Tuhan percayanya kayaknya penuh, full banget nih baterainya. Pagi baru pulang nanti sampai di rumah masih full. Besok bangun pagi mulai kayak cas baterai itu, mulai kurang 5%, 10%, 30%. Enggak apa-apa. Tapi kalau saudara sadar itu isi lagi sampai saudara penuh lagi. Selasa kan itu ada kesulitan yang mungkin kita akan hadapi di luar dugaan kita. Rabu isi lagi sampai terus. Jangan sampai dia jadi tiba-tiba lowbat. Nggak ada lagi kekuatan kita. Kalau udah nggak ada kekuatan, saudara akan kehilangan harapan dari Tuhan. Amin. Jadi bukan berarti saudara akan gini, casnya penuh terus nggak ada tuh. Nggak, saudara jangan mimpi. Saudara tiba-tiba udah dicas sekarang penuh. Seminggu nih akan penuh. Nggak. Kadangkala bisa menguras apa yang sudah dicas hari ini. Tenaga kita terkuras, pikiran kita terkuras, tiba-tiba di luar dugaan kita. Ya Tuhan, ada aja ya. Kadang-kadang gitu kan, ada aja persoalan, ada aja cobaannya, ada aja tantangan yang terjadi. Dan itu menguras pasti tenaga kita, menguras pikiran kita. Maka setelah tadi Tuhan bilang, jangan pakai pengertianmu sendiri, isi lagi. Amin. Andalkan lagi aku. Aku tahu kamu pasti berkurang nih. Aku tambahkan lagi. Makanya andalkan aku. Sandar terus sama aku. Secara penuh, secara konsisten sama Tuhan. Amin. Secara konsisten kita harus bersandar sama Tuhan. Gak bisa kita bersandar sama Tuhan hari ini, besok, tapi nanti lusa kita lupa lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang sepenuhnya kamu harus bersandar sama Tuhan. Saudara, kalau kita mau belajar sepenuhnya, percaya, belajar sepenuhnya, bersandar sama Tuhan secara konsisten, maka saudara-saudara gini, harus belajar mengenali Tuhan. Melalui apa? Bukan melalui pengetahuan kita, tapi belajar mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi kita. Amin. Itu yang membuat saya dan saudara bisa tetap percaya sama Dia. Amin. Itu yang membuat saya dan saudara bisa bersandar sama Dia. Apa? Karena kita punya pengalaman pribadi sama Dia. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman pribadi sama Dia, ketika ada persoalan yang tiba-tiba datang buat kita, kita akan sulit. Kita akan sulit percaya sama Dia. Maka tadi firman Amsal tadi katakan apa? Akuilah Dia dalam apa? Segala lakumu. Amin. Cuman bagaimana kita bisa ngakui Tuhan dalam segala laku kita, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, jika saya dan saudara tidak pernah punya hubungan, punya pengalaman dan mengenal Dia secara pribadi. Pengalaman saya dan saudara secara pribadi itu penting dengan Tuhan. Amin. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu penting. Itu yang membuat kita bisa percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Saya sama istri kalau nggak punya pengalaman hari-hari yang dikerjakan, nggak membangun komunikasi, suatu saat kita bisa kehilangan kepercayaan. Betul ya? Makanya kepercayaan harus dibangun. Saya harus terus kenal. Oh ya betul, dia memang saya bisa percaya. Sebaliknya dia pun akan bilang, ini suami yang saya bisa percaya. Amin. Tapi kalau kita nggak kenal, kita akan ragu di tengah jalan. Apa iya ya dia bisa kasih saya makan? Apa iya ya dia bisa iringin langkah saya? Apa iya ya di tengah keterbatasan saya selalu ada pertolongan? Apa iya ya di usia saya yang udah mau pensiun ini pasti ada pekerjaan? Tentu kalau kamu kenal aku, punya pengalaman sama aku, dari mulai kau bertumbuh kecil, engkau akan lihat dan engkau akan tahu, oh iya ngapain aku khawatir, karena aku percaya sama Dia. Aku punya pengalaman. Dulu itu aja aku tersesak, Dia tolong kok. Sekarang pun Dia pasti tolong aku. Amin.
bangun pengenalan kita, pengalaman-pengalaman hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. Sebab saudara, ada banyak orang percaya kalau mau jujur yang mengenal Yesus hanya melalui pengetahuan yang dia peroleh dan dapati. Apalagi di zaman sekarang. Saudara, saudara tinggal cekrek aja mau dengar khotbah siapa, bosen dengar khotbah Pak Haryanto, nggak usah berkunjung ke YouTube-nya. Dengar aja khotbah-khotbah yang banyak gereja top, banyak pendeta-pendeta yang mungkin saudara bilang ini khotbahnya enak nih buat saya, menyentuh nih hati saya. Tapi pertanyaannya, saudara punya pengalaman gak sama Tuhan? Amin. Amin. Saudara punya pengalaman gak sama Tuhan? Khotbahnya sih bagus, khotbahnya mungkin bisa memberi saudara kekuatan hari itu, menyejukkan hati saudara. Tapi besok waktu lihat real persoalan yang nyata, saudara bisa gak lewati. Tapi kalau saudara punya pengalaman sama dia secara pribadi, itu membuat kita sanggup terus berjalan, terus melangkah sampai bulan November. Amin. Amin. Kita akan lihat kisah ini. Kita akan perhatikan kisah ini. Saya senang belajar kisah dari firman Tuhan. Setiap gini, saya nggak selalu berusaha untuk ngambil ilustrasi dari luar. Saya selalu berusaha untuk cari ilustrasi yang dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu menyediakan itu. Kita lihat nih. Ini kisahnya nih. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Saya yakin saudara yang rajin baca firman Tuhan pasti pernah baca kisah ini. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Yuk kita baca kisah ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Berhenti dulu. Perhatikan baik-baik. Orang ini dikatakan dia lari, dia dapati Tuhan sambil bertelut di hadapannya. Luar biasa enggak? Udah rohani banget ini yang dikerjakan. Amin. Ini udah rohani banget yang dikerjakan. Terus dia bilang, "Tuhan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang ini ngakui betul bahwa Yesus itu adalah guru yang baik. Dari mana dia tahu Yesus itu guru yang baik? Dari mana dia tahu Yesus itu guru yang baik? Nanti saudara lihat nih. Sampai nanti akhirnya Yesus bertanya, "Dari mana kamu tahu saya itu guru yang baik? Dari mana kamu tahu saya ini Tuhan yang baik? Kamu cuma nyanyi Tuhan Yesus baik. Dari mana kamu tahu saya ini Tuhan baik? Ayo dari mana?" Halo? Namun ternyata saudara, orang ini hanya tahu Yesus itu guru yang baik hanya melalui tadi pengetahuan yang dia dapati, yang dia dengar. Informasi-informasi yang dia dapati, yang dia dengar dari banyak. Itu ada guru yang baik, itu ada Yesus itu penyembuh, Yesus itu juru selamat, Yesus yang ajaib tuh, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dia hanya dengar dari pengetahuan yang dia dapati, dan bukan berdasarkan dari pengalaman pribadinya sendiri. Kita lanjut ayatnya. Ini dia. Lanjut yuk. Jawab Yesus apa? "Mengapa kau katakan aku baik?" Haleluya. Coba bayangkan gini ya. Coba saudara bayangkanlah sejenak ini. Tiba-tiba saudara lagi di rumah atau lagi ibadah, terus bilang, "Tuhan Yesus baik." Dia nanya, "Oma, kenapa kamu bilang saya baik?" Kata Tuhan Yesus. Bayangkan nih. Dia bisa bilang gitu sama kita. "Kenapa kamu bisa bilang saya baik? Mengapa kau katakan aku baik?" Kata Yesus. "Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu," ya Tuhan bilang nih, "engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Dia bilang, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Dia udah belajar itu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Luar biasa enggak? Luar biasa. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lihat, tuh Tuhan baik tuh. Dia nggak bilang, "Oh, tapi saya tahu kamu." Nggak gitu. Tuhan tetap pandang dia dengan baik. Saya suka tuh ayatnya. Dia bilang menaruh kasih kepada dia, tetap mengasihi dia. Karena Yesus mau dia berubah. Dari caranya dulu cuma sekedar mengetahui Yesus guru yang baik itu hanya berdasarkan informasi yang didapat. Harus melangkah ke langkah berikutnya. Lalu berkatalah kepadanya nih, "Hanya satu lagi." Sama-sama bilang sama saya, "Hanya satu lagi." Nggak banyak kok, cuma
Satu lagi. Kadang-kala cuma yang satu itu kita nggak mau kerjain. Pada Tuhan gak minta kita banyak-banyak. Cuma satu lagi katanya. Kekuranganmu. Dibilang gini, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan meroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Lihat ayat terakhir kita sama-sama baca. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab ini kisah nyata nggak? Terjadi nggak sampai hari ini? Terjadi. Bilang sama sebelahmu, ini real nih, nyata nih. Kadang-kala kita kayak gini nih, betul ya? Kadang-kala kita gini. Terus Yesus bilang, oh gitu. Kamu bilang aku guru yang baik ya? Apa yang kamu punya? Apa yang udah kamu lakukan? Saya udah lakukan ini, melayani, beri persembahan. Saya udah datang ke rumah Tuhan, nggak pernah telat. Terus apa lagi? Oh, oke. Sekarang mulai belajar. Ikut aku. Biar kamu tahu setiap hari jalan bersama aku. Kalau kau ikut aku, jalan sama Yesus setiap hari, tadi kayak lagunya, maka kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus setiap hari. Amin. Kalau saudara saya ajak traveling gitu, ajak melayani mission gitu, seminggu minimal saudara akan kenal saya seminggu tentang Pak Haryanto siapa. Betul ya? Dia saudara akan tahu, oh Pak Haryanto kalau gini tuh kalau pagi ya, oh dia kalau udah malam yang dicari ini, saudara akan pelan-pelan kenal saya. Karena kita udah jalan seminggu, hampir setiap jam kita bersama. Bayangkan kalau saudara bersama Yesus setiap hari, setiap waktu, maka saudara akan bisa percaya dan bersandar penuh sama dia. Amin. Saudara, orang ini diundang oleh Yesus untuk mengikuti dia, untuk memperoleh pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Tetapi yang luar biasa dari orang ini, padahal dia harusnya udah cukup baik, udah lari-lari loh, udah kerja keras ternyata, bukan hanya sembarang santai-santai, enggak, dia udah keluarkan tuh apa ya istilahnya ya, kalau sekarang mungkin dia udah keluarkan tuh waktunya, dia udah keluarkan effortnya yang luar biasa, tapi ternyata dia nggak mau itu, dia nggak siap di situ. Diajak untuk mengenal secara pribadi, dia nggak siap. Disuruh jual hartanya, dia nggak siap. Orang itu menolak. Karena apa? Karena orang itu tidak bisa melepaskan apa yang menjadi pegangannya selama ini. Buat orang itu, pegangannya itu adalah sumber buat hidupnya. Apa pegangannya itu? Hartanya. Saudara mungkin gak punya harta, tapi kadang-kala ada yang saudara pegang jadi pegangan saudara. Dan Tuhan sebenarnya bukan Tuhan sedang marah sama kita, enggak. Tapi saudara, Tuhan akan bilang, engkau akan sulit bersandar sama aku. Percayalah, kau akan sulit percaya penuh sama aku sepanjang kau punya pegangan itu. Kalau saudara pikir gini, nanti saya akan kuliah, buat anak-anak muda nih, saya akan nanti menempuh pendidikan. Saya percayalah, ada orang-orang yang akan menolong saya. Nah, saudara pegang itu, maka saudara akan kecewa di situ. Maka Tuhan bilang jangan pegang di situ. Amin. Percaya sama aku, datang aja sama aku, sembah aja aku. Belajar kenal aku dalam doamu. Belajar nyembah aku, nyanyi-nyanyi aja. Nanti kalau kita udah saling kenal, kamu akan jadi percaya sama aku. Belum tentu orang yang kamu pikir itu akan memimpinmu sampai di masa depanmu, belum tentu. Aku punya banyak cara. Amin. 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 Percaya sama Yesus. Orang itu percaya hanya kepada hartanya yang menjamin masa depannya. Dibandingkan dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan hari ini, Tuhan Yesus tidak melarang saya dan saudara untuk jadi kaya. Saya ulang lagi nih, Tuhan Yesus tidak melarang untuk saya dan saudara menjadi kaya. Tuhan Yesus juga tidak melarang orang itu jadi kaya, enggak. Dia cuma mau bawa hati orang itu pegangannya kemana. Kalau dia percaya kepada Yesus, harusnya dia gak usah khawatir tuh tinggalkan hartanya. Kalau ada Yesus, sumber berkat yang memberkati hartanya. Amin. Jadi kalau saudara nanti ditanya nih hari ini sama Tuhan, saudara mau siap melayani Tuhan? Saudara siap melayani Tuhan? Saudara mau ikut Yesus sungguh-sungguh? Saudara mau ikut Yesus lu sungguh-sungguh? Apapun keadaannya. Amin. Cuma dua yang amin.
Yang tiga nggak mau lepas pegangannya. Karena dia tahu itu sumber berkatnya. Sumber yang membuat dia bisa hidup sampai hari ini. Saudara kalau mau jujur iyalah, betul ya. Ada banyak orang sulit lepas dari pegangan yang dia sudah bangun bertahun-tahun. Dia pikir ini akan terus akan menolong hidupnya sampai selama-lamanya. Padahal belum tentu. Tuhan bilang bukan itu yang akan menolong hidupmu. Yang akan menolong hidupmu cuma Tuhan Yesus satu-satunya. Saudara, Tuhan nggak anti kita kaya. Tapi yang Tuhan mau, ketika seseorang itu semakin diberkati oleh Tuhan, maka orang itu harus semakin dekat dengan Tuhan. Dan tidak lagi bersandar kepada kekayaannya. Sesungguhnya uang dan harta benda bukanlah tempat yang kuat untuk saya dan saudara jadikan sandaran. Saya ulang lagi nih, uang, harta benda, kekayaan apapun yang saudara miliki, mungkin anak-anak saudara yang saudara andalkan, saudara bilang itu bukan jadi sandaran. Jangan pernah jadikan itu sandaran. Itu sangat rapuh, bisa hancur. Jadikan aku sandaran. Amin. Jangan saudara pikir, iya sih memang yang nolong saya memang anak-anak saya. Iya, doakan saja mereka. Amin. Doakan saja mereka. Kalaupun mereka tolong kita, berkati kita sebagai orang tua, puji Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, saya tetap percaya sama engkau. Karena engkau bisa buka banyak berkat dari manapun. Amin. Amin. Saudara, tapi yang luar biasa, iblis selalu buat dan kerjakan agar setiap saya dan saudara bukan tertuju kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekayaan dan kekuatan. Tapi yang sering sekali iblis selalu tipu kita agar kita tetap kembali lagi berpegang dan bersandar kepada kekayaan kita, pada pengertian kita sendiri, kepada kekuatan kita sendiri. Dia ulang lagi tuh, udah nggak apa-apa, kamu jalan aja. Sayang udah kamu bangun bertahun-tahun. Oh itu anak kamu udah baik nolong. Dia selalu buat pengertian kita kembali ke situ. Padahal Yesus bilang, jangan bangun pengertianmu sendiri. Amin. Serahkan padaku. Akuilah aku dalam setiap jalanmu, dalam setiap langkahmu. Satu contoh kisah berikutnya lagi yang kita akan dengar. Kita pasti tahu cerita ini. Ketika diceritakan, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Berapa tahun dia? 12 tahun. Pada akhirnya dikisahkan di situ, diceritakan, wanita itu dikatakan sudah tidak lagi punya apa-apa. Karena semuanya sudah dipakai untuk pengobatannya. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Udah gak ada lagi punya pegangan. Semua yang dia punya, dia habiskan untuk membiayai pengobatannya. Tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang dia bisa andalkan lagi. Bahkan yang menjadi andalannya dulu, yang menjadi pegangannya, baik itu harta, apalagi. Ada mungkin benda-benda yang dia punya. Mungkin ada tanah, ada mungkin ada rumah yang dia invest dari dulu, sekarang udah dijual buat pengobatannya tadi bertahun-tahun, habis. Dan mungkin dia juga punya relasi hubungan yang ya namanya orang kaya, betul ya, dia punya hubungan juga sama orang-orang yang hebat dan dia pikir ini akan nolong dia. Tapi orang-orang hebat pun firman Tuhan ceritakan hilang, sehingga gak ada lagi yang dia bisa andalkan. Apa yang dia pikir, yang dia kenal, ini orang pasti tolong saya. Dulu saya tolong. Mungkin dia dulu lagi susah bisnisnya, saya yang bikin bisnisnya jadi maju. Pasti dia tolong saya. Namun semua itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Firman Tuhan yang catat itu. Maka dikatakan keadaan wanita itu bukan jadi semakin baik, tapi menjadi semakin buruk. Wanita itu punya pengetahuan tentang siapa Yesus. Makanya saudara kalau baca kisah itu, dia tahu nggak? Tahu. Dia tahu banyak informasi tentang siapa Yesus. Sehingga waktu dia dengar Yesus ada di jalan itu, dia kejar Yesus. Sama kayak orang kaya tadi. Dia kejar. Dia berusaha di tengah begitu banyak yang orang untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Dari mana dia tahu Yesus itu bisa menyembuhkan sakit penyakitnya? Dari apa yang dia ketahui, dari informasi-informasi yang dia dapat. Tapi dia belum punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi pada hari itu, waktu wanita itu ambil keputusan, asal ku jamah saja jubahnya,
Dengan iman percaya dia bilang, aku jamah saja jubahnya. Udahlah, aku nggak minta dia tolong untuk sembuhkan aku. Asal ku jamah saja jubahnya. Aku tahu sulit bisa dekat sama dia, tapi aku mau bangun hubungan yang dekat sama dia minimal. Walaupun aku nggak terlalu dekat sekali, bisa muka ketemu muka. Minimal aku bisa jamah aja jubahnya. Usaha itu yang membuat Tuhan memulihkan kehidupannya. Amin. Amin. Mungkin kita nggak bilang, Tuhan Yesus enggak lah, mulai sekarang saya komit, saya mau puasa seminggu 5 kali. Kata Tuhan, nggak perlu buru-buru. Amin. Mulai sekarang Tuhan pokoknya setiap jam 2 saya doa. Enggak Tuhan, biasa aja. Amin. Yang penting kau asal ketemu aku aja, udah cukup. Amin. Aku pasti kasih mujizat. Asal ku jamah saja jubahnya, dia udah nggak bisa lagi, nggak mungkin dia bisa jumpa. Tapi dia tahu, melalui pengetahuan yang didapat, ada nih orang bisa menolong saya nih. Semua yang sudah saya kerjakan habis, udah nggak ada gunanya. Orang yang dulu saya andalkan udah nggak bisa tolong saya. Tapi seketika itu juga wanita itu sembuh. Ketika Yesus bertemu dengan dia itu dan katakan, imanmu yang menyembuhkan. Amin. 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 Saudara mau sembuh? Amin. Saudara mau ditolong Tuhan tahun ini? Amin. Percaya sama dia. Amin. Bersandar sama dia. Udahlah. Udah, saya selalu ulang-ulang nih. Udah sampai bulan November loh kita. Kurang apa lagi dia tolong kita? Amin. Amin. Dia tolong kita loh. Dia tolong kita melayani. Dia tolong kita terus bekerja. Dia tolong kita dalam rumah tangga kita. Dia buat itu baik. Maka dia kalaupun kita bilang dia baik, dia selalu tanya kita pelan-pelan, dari mana kamu tahu saya itu baik? Dari mana? Aku tahu Tuhan, dari pengalaman-pengalaman hidupku bersama dengan Engkau. Aku tahu aku lagi punya persoalan yang berat banget, yang aku gak bisa ceritakan kepada orang lain. Tapi aku yakin percaya, persoalanku akan selesai. Dari mana kamu tahu persoalanmu selesai? Dari yang dulu ketika aku alami bersama dengan Engkau. Dulu pun Engkau tolong aku, hari ini pun kamu pasti tolong aku. Amin. Saudara mau percaya sama Yesus? Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, dan 3. Yesus Kristus tetap sama. Bilang sama saya, Yesus Kristus tetap tidak pernah berubah nih. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Loh, dia nggak pernah berubah. Kenapa saudara nggak bisa percaya? Kenapa saudara bisa andalkan malah bersandar sama pengertianmu sendiri yang bisa berubah ini? Bersandar sama anak-anak, bersandar sama orang-orang hebat di sekeliling saudara, bersandar sama harta yang saudara punya, pekerjaan saudara. Padahal itu nggak selama-lamanya. Amin. Sementara dia ini bilang, saya nih selama-lamanya, aku tetap sama. Dulu waktu kamu jumpa aku, ya aku sama dengan sekarang, nggak pernah berubah. Amin. Amin. Bilang sama teman kita sebelah pelan-pelan gini. Mungkin sama istri, suami istri, sama yang sebelah, yang belakang depan, teguhkan baik-baik. Nyata Tuhan Yesus itu tetap sama ya. Nggak pernah berubah buat kita. Amin. Tapi bilang sama saya gini, pelan-pelan, harus keras-keras ya. Tapi sayanya nggak mau betul. Kitanya nggak mau berubah. Dia nggak pernah berubah. Saudara lagi dalam keadaan sulit pun dia datang, dia pasti tolong kita. Yesus itu tetap sama. Kalau kita tahu dia tetap sama, maka seharusnya kita mudah untuk bersandar dan percaya sama dia. Karena Yesus itu tetap sama. Saudara, saya mau beritahu gini. Ketakutan, kekhawatiran itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja, kayak iklan ya. Kekhawatiran, masalah, kegelisahan, betul ya, bisa muncul kapan saja. Kadang-kala nggak diduga, tiba-tiba bikin jantung kita bergetar, betul nggak? Dan di mana saja loh bisa muncul. Namun satu hal yang bisa buat kita adalah menghadapi
sesuatu yang bisa muncul kapan saja, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, persoalan, masalah yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja, yang bisa membuat saya dan saudara gini, tetap bisa bersandar, tetap bisa percaya penuh sama Tuhan, yaitu jauhkan diri kita dari yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Amin. Jauhkan diri kita dari situ. Kalau ketika dia datang, ubah gerakan kita. Jangan tetap ada di situ. Sehingga saudara akan terus khawatir gimana ya Pak Pendeta? Iya tuh Pak Pendeta, tuh beritanya aja begini lagi tuh. Kenapa nggak ubah? Jauh dari kekhawatiran itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa jauh dari itu? Caranya adalah dekatkan diri kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan dekatkan diri kita dengan persoalan, tapi dekatkan diri kita dengan Tuhan. Saudara, mungkin di antara kita ada yang berkata, bagaimana kami bisa percaya sama pribadi yang tidak kelihatan? Betul ya? Saudara, Tuhan itu kelihatan gak? Cuma satu orang loh yang percaya gak kelihatan. Yang lain berarti rohani banget ini. Sering lihat berarti. Saudara percaya nggak Tuhan Yesus nggak kelihatan loh? Gimana sih kita bisa mudah meletakkan kepercayaan kita kepada sesuatu pribadi yang tidak bisa kita Betul nggak ya? Kan kalau kita mau belajar percaya sama seseorang waktu bangun kepercayaan, kan kita harus jumpa satu sama satu, betul ya? Nggak bisa kita cuma jumpa di telepon, terus dia di mana saya belum, terus kita bisa impes percaya, nggak bisa. Kita harus ketemu buat perjanjian, betul ya? Bahkan harus disertai juga 2 suara perjanjian, harus ada yang menyaksikan. Betul nggak? Itu kepercayaan. Nah yang luar biasa, kan Tuhan yang kita percaya, Tuhan nggak kelihatan. Namun Yesus yang nggak kelihatan itu sangat mengerti akan hal ini. Dia tahu kita tuh nggak bisa lihat dia, tapi Yesus sediakan itu buat kita agar kita jadi percaya dia itu ada. Gimana caranya? Kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Apa yang Yesus tinggalkan agar kita jadi percaya? Oh iya, Yesus ada toh. Amin. Yesus itu tetap sama. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan gini, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu, damai sejahteraku ku berikan kepada kamu. Dia ulang lagi, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar, jangan khawatir. Aku udah tinggalkan itu. Aku tahu, paham. Kamu kan gak bisa lihat aku tahu. Kamu gak bisa jumpa aku, gak bisa lihat kayak lihat Parianto. Enggak, aku tahu. Makanya aku tinggalkan damai sejahtera. Sepanjang damai sejahtera itu tetap memenuhi hatimu, engkau akan lihat, oh iya, aku masih punya damai sejahtera tuh. Walaupun aku punya persoalan berat banget dalam rumah tangga, dalam pekerjaanku, kok berat banget Tuhan. Tapi selalu waktu aku datang sama Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan, datang tuh damai sejahtera tuh. Damai sejahtera itu membuat saya kuat. Bisa lagi melangkah. Walaupun persoalannya belum selesai. Tapi damai sejahtera itu yang membuat saya dan saudara bisa terus melewati hari lepas hari. Amin. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin besarlah damai itu menguasai hati kita. Saya ulang lagi nih. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin besarlah damai sejahtera itu menguasai hati kita. Semakin besarlah damai itu juga menguasai pikiran kita. Kadang-kala kan ini yang mengganggu kesehatan kita, betul. Iya kan? Aduh, asam lambung, mah kumat, tiba-tiba encok kumat, semuanya kumat. Kadang datang dari sini. Kata Tuhan bilang, datang sama aku. Aku kasih damai sejahtera. Aku udah tinggalkan buat kamu agar kamu bisa tenang. Amin. Waktu kamu tenang, kamu bisa berdoa. Datang sama aku. Semakin kita jauh dari dia, semakin kekhawatiran menguasai hidup saya dan saudara. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka semakin kita gelisahlah hidupnya. Makanya ada lagu dia bilang, di saat badai bergelora. Tapi apa dibilang? Ku akan tenang bersamamu, karena aku percaya engkau selalu datang memberikan aku damai sejahtera. Amin.
Badainya datang nggak? Ada. Bergelora nggak? Bergelora. Luar biasa ngamuknya. Tapi kita bisa tenang karena ada damai sejahtera Tuhan. Saya dan saudara perlu damai sejahtera itu. 2 Petrus 1 ayat 2. Saya udah singgung nih damai sejahtera. Tema kita Natal ini Raja Damai. Amin. 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 Banyak orang hari-hari ini Tuhan bilang perlu damai. Perlu damai. Apalagi mau menjelang pemilu harus damai. Amin. Pilihan boleh beda, tapi damai. Karena kadang kata kita hubungan yang udah dekat, gara-gara pilpres jadi jauh. Cuma karena beda doang. Besok yang menang itu sama yang kalah gabung lagi satu meja, makan lagi, angkat kaki, kongkang kaki, bagi-bagi bisnis. Kita tetap aja yang susah. Padahal kita yang musuhan. Biasa aja. Amin. Amin. Tahu juga dia kalau terpilih nggak merubah kita juga. Yang merubah nasib kita cuma Tuhan. Amin. Jadi saudara mau coblos siapa aja. Tapi saudara mau tanya siapa yang saya mau coblos, nanti tanya sama saya bulan Februari. Tapi secara pribadi. Amin. 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Saya suka itu. Oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita bisa dapati kasih karunia damai sejahtera itu melimpah dalam hidup saudara-saudara kalau kita punya pengenalan. Amin. Semakin kita kenal dengan Yesus, tadi saya bilang di awal, semakin besarlah damai sejahtera itu. Amin. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin itulah memenuhi kehidupan kita. Damai itu memenuhi kita. Kita memang tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Namun jika saudara-saudara ikut Yesus dan membangun hubungan pribadi dengan Dia, punya pengalaman pribadi dengan Dia, maka kita akan dapati ketenangan. Bahkan kita akan tahu bahwa Dialah yang memegang masa depan saudara-saudara. Amin. Bersama Yesus aku cakap melakukan segala perkara. Amin. Kalau sendiri aku sulit, pasti gagal. Tapi karena Yesus yang menolong saya. Saudara, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi sandarkan dan letakkan bebanmu hanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Sepertinya ini ayat terakhir buat kita, betul ya? Mazmur 37 ayat 5. Saya mau kita baca sama-sama. Mari kita berdiri, kita baca sama-sama. Saudara biar ngerti yang ayat ini. Saya kemarin diberkati sama Tuhan ayat ini. Mazmur 37 ayat 5. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dengar baik-baik. Firman-Nya bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, kalau saya serahkan sesuatu, maka ya sudah selesai. Saya serahkan hidup ini sama Tuhan. Sekarang itu ada sama saya nggak? Halo? Ada sama saya nggak? Halo? Saya serahkan nih persoalan ini sama Tuhan. Ada lagi nggak sama saya? Nggak ada. Kalau kita udah serahkan persoalan kita, masalah kita sama Tuhan, ya udah, jangan dijamah lagi. Apalagi dilirik-lirik, ngapain? Tahu dia nggak akan pernah menyelesaikan. Kenapa nggak langsung kita datang sama Tuhan? Aku mau lihat Tuhan. Makanya ayatnya bilang, ketika kamu udah serahkan, kau udah serahkan, percayalah. Bangun percayamu setiap hari. Jangan lagi tuh kata-kata gitu yang udah kamu serahkan buat aku. Amin. Kau bilang, Tuhan aku udah bertahun-tahun nih sakitnya gini nih. Ya udah, aku tahu. Dari awal aja aku udah tahu kok kamu. Dalam perjalanan hidup aku tahu. Ada mungkin keteledoran kita, kelalaian kita dalam manage hidup ini, sehingga kita punya penyakit. Tuhan, udahlah itu memang mungkin kamu lalai selama ini. Haryanto kamu lalai, nggak jaga dulu kesehatan dengan baik, nggak minum susu dengan baik dulu waktu kecil, nggak yang kamu minum air beras. Gimana menguatkan tulang kamu, kira-kira gitu kan. Saya suka dulu tuh kecil minum air beras. Sudah tahu air beras? Kalau dimasak nasi itu orang tua saya tungguin tuh sampai dia punya airnya tuh enggak. Saya akan ambil tuh. Itu enak banget kalau diminum. Saya pikir itu sehat tuh. Air apa? Air tajin. Tulang-tulang saya nggak sehat. Harusnya saya minum susu. Tapi uang orang tua saya nggak ada untuk minum susu. Sehingga kalim saya. Tapi Tuhan bilang, saya udah tahu. Kamu punya kesulitan di situ. Saya tahu. Udah, sekarang serahkan aja tubuhmu sama aku. Amin. Udah layanin aja.
Aku akan memberi kamu kedamai, aku beri kamu ketenangan, aku juga beri kamu kekuatan. Bahkan aku beri kamu mujizat. Amin. Saudara mau alami itu? Saudara mau alami itu? Saudara mau alami itu? Amin. Saya mau kasih ilustrasi satu lagi, boleh ya? Baru kita akhirin khotbah ini. Siapa yang paling kecil ya? Adrianus paling kecil, coba. Saya pilih dulu yang berat-berat. Adrianus boleh sini. Sini Adrianus. Gak apa-apa. Saya mau sepakat dulu sama Adrianus. Berat kamu gak terlalu berat kan? 50 berapa? Iya 58. Saya 60 udah. Iya, saya. Kamu relax nanti gini, terus sadari kamu belakang kamu. Bisa nggak? Kasih ngomong. Hah? Bisa nggak? Tadi nggak percaya kan? Sama saya kan? Kamu relax. Tangan kamu gini aja. Kayak iya gentleman kayak biasa lah. Ini sandaran ke belakang sama. Gimana? Kamu nyandar aja. Kayak kamu belakang aja. Iya udah percaya langsung. Makin relax terus. Jadi lagi kamu lihat pantai itu di depan tuh. Nikmati. Saya juga berusaha nahan kekuatan kamu. Semakin kamu bersandar, emangnya kamu kira saya nggak berusaha juga nahan kekuatan nih? Semakin berat. Amin. Lihat ini baik nih. Semakin kita bersandar, memang Tuhan nggak kerja keras nih. Dia kerja keras, tahan kekuatan. Amin. Ini namanya bersandar. Amin. Udah lilik aja ke Tuhan. Aku tahu persoalanmu. Aku tahu kamu sulit kok. Amin. Bersandar penuh sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Saudara ngerti sekarang ya? Ya. Jadi kalau udah bersandar, jangan saudara bersandar, bukan kayak orang bersandar, tapi Tuhan ini enggak ya? Bisa enggak ya percaya ya? Enggak. Terus saudara nilai lagi kekuatannya. Bersandar aja, santai aja, kayak di pantai. Amin. Walaupun lagi susah, walaupun mungkin tinggalnya di gang sempit, rumahnya kecil, masih kos-kosan, kerja juga nggak UMR, gajinya kecil, tapi bersantai aja lah. Udahlah, ya udah makan ya makan lah, nggak makan ya udahlah. Doa puasa aja lah biar rohani. Pasti Tuhan tolong saya lah, nggak mungkin mati lah. Amin. Amin. Udah bersandar sama Tuhan, percaya sepenuh sama Tuhan Yesus. Saudara mau lihat pertolongan Tuhan tahun ini, amin. Saya nggak bilang tahun depan, tahun ini. Kita akan lihat mujizat Tuhan. Sama seperti perempuan tadi. Seketika itu juga mujizat terjadi. Amin. Ketika apa dia? Dia bangun pengenalan ya, secara pribadi dengan Tuhan. Akhirnya dia punya pengalaman. Makanya dia akan datang pergi ceritakan pengalamannya kepada banyak orang. Ada Yesus yang menolong hidupnya. 12 tahun saya pikir itu yang begitu pegangan saya. Ternyata salah. Apa yang dulu saya invest salah, ternyata semuanya habis. Orang-orang yang dulu saya andalkan, yang saya dulu bangun mereka jadi orang baik, orang hebat, ternyata mereka nggak nolong saya juga. Tetap hanya Yesus yang nolong saya. Amin. Anak-anakmu bisa nggak suatu saat nggak tolong kita? Nggak usah kecewa. Kita punya sandaran yang tetap sama, yang tidak pernah berubah. Baik hari ini, baik dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini jadi doa kita. Saya ajak saudara datang sama Yesus sungguh-sungguh sore hari ini. Firman Tuhan tadi bilang, andalkan Tuhan, bersandar penuh kepada Yesus. Jangan pakai pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala kekuatan dan segala perjalananmu. Kau akan lihat Tuhan yang baik akan menolong hidupmu. Di saat aku takut, katakan, di saat aku takut, ku percaya padamu. Percaya padamu. Bisa
Silakan saudara, bangun pengalamanmu secara pribadi dengan Yesus hari ini. Enggak ada orang lain yang bisa tolong kita. Enggak ada orang lain yang bisa buka jalan. Hanya Yesus yang bisa buka jalan. Dibilang Efata, terbuka, dia yang bisa buka. Apa yang aku buka, dunia gak bisa buka, tutup itu. Apa yang aku tutup, dunia gak bisa buka. Akulah satu-satunya yang sanggup melakukan segalanya dalam hidup saya dan saudara. Yesus bilang, jangan khawatir. Kalau kau gelisah, dekatkan dirimu sama Tuhan. Kalau kau lagi takut hari ini, gelisah, lagi hatimu gak enak, dekatkan dirimu sama Tuhan. Jangan jadi jauh, datang, berdoa, bangun hubunganmu dengan Yesus. Engkau akan lihat mujizatnya dinyatakan. Engkau akan lihat pertolongan dinyatakan. Karena Tuhan gak pernah terlambat loh aku menolong kamu. Aku kenal kamu dari awal. Dari awal aku mau berkati hidupmu. Aku sudah rancang itu dengan baik. Aku sudah rencanakan semua dengan baik. Tahun ini, walaupun mungkin secara fakta, secara alami yang kita lihat, sepertinya belum ada yang berubah secara signifikan. Tapi Yesus bilang, percaya terus sama aku, bersandar penuh sama aku. Setiap hari kamu harus percaya sama aku. Setiap waktu kamu bersandar sama aku. Bawa anak-anakmu, bawa keluargamu, percaya sama aku. Aku tetap sama, gak pernah tinggalkan hidupmu. Bangun kepercayaanmu, bangun kepercayaanmu sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara yang mau percaya sungguh sama Yesus hari ini, angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, bilang, Yesus, aku akui kadangkala aku masih suka pakai pengertianku. Padahal aku tahu pengertianku itu terbatas. Aku masih suka pakai pengalamanku. Aku masih suka pakai kekuatan. Padahal aku tahu itu terbatas. Tapi hari ini aku mau pakai pengertian datang dari surga. Aku mau gunakan segala kekuatan dari surga. Aku mau pakai kuasa-Mu Yesus yang sempurna itu, yang tidak terbatas, sanggup menyembuhkan sakit penyakitku, sanggup memulihkan keadaanku, sanggup memberkati setiap rezekiku hari ini. Berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidupku. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat setiap tangan-tangan kami Tuhan. Engkau yang menolong kami Bapa. Ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan dalam setiap hati-hati kami. Itu yang terus memberi kekuatan dalam setiap hidup kami, yang memberikan terus kepercayaan kepada kami bahwa Yesus itu ada bersama kami. Yesus itu ada bersama kami. Engkau yang beri kami kekuatan Tuhan. Engkau beri kami kemenangan hari ini. Bapa, Engkau Allah yang kupercaya. Kami kepadamu hari lepas hari. Kami percaya Bapa bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau bersandar, kami mau meletakkan segalanya kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, setiap mereka yang mengalami masalah, kami percaya Engkau sudah turun tangan menolong mereka. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman, Engkau terus tambah-tambahkan
kesehatan menjadi bagiannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang terulur Bapa. Bahkan mereka yang beribadah secara online Tuhan, yang akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan yang terus membalas kebaikan hati mereka. Kau yang terus memberkati usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka Allah. Dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan dengar pengumuman untuk Rabu ini di tanggal 23 ya, 22. Kita ada ibadah doa di kediaman Ibu Eti ya, E1 1402 di Selasar ya. Kumpul pukul 7. Kita akan beribadah bersama. Pengumuman yang kedua, kembali tetap dukung di dalam doa. Kita mulai belajar untuk berdoa dan berpuasa. Ya, kita berdoa berpuasa, mulai puasa terakhir makan di hari Kamis dan buka di hari Jumat pukul 4. Ya, pokok-pokok doanya ada di grup ya. Jadi apa yang perlu kita doakan, kita doakan. Ambil waktu setelah kita selesai makan, selesai buka puasa, ambil waktu kita berdoa. Amin. Ya, pengumuman yang ketiga, kita akan kembali beribadah minggu depan di tempat ini. Itu minggu kelima ya, minggu terakhir di bulan November. Kita masih ada beribadah. Kita akan akhiri bulan November dengan ibadah kita di tanggal 26 November. Mari datang semuanya, ajak saudara juga untuk sama-sama beribadah. Dan di pengumuman yang keempat, kita akan beribadah Natal di tanggal 10 Desember ya. Ibu-ibu sudah dapat di grup ya lagunya, tolong didengarkan. Nanti hari Rabu nanti kita akan beribadah. Mameta walaupun tidak ikut doa bersama, latihanlah di rumahnya sendiri ya. Jadi nanti kita akan nyanyi, itu adalah kaum wanita ya. Jadi semua wanita untuk memuji Tuhan di tanggal 10 Desember. Dukung dan doakan juga biar kita dapat melaksanakan ibadah Natal kita dan bahkan segala yang kita perlukan, segala sound system, segala AC tadi yang dikatakan Bapak Gembala, biar Tuhan yang memberkati kita dan kita menjadi saluran berkat Tuhan, bawa berkat kita bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, naikkan pujian ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat Tuhan yang sedang memberi persembahan, sebelum kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi
Sama-sama kita katakan, aku diberkati. Aku dilimpahi. Amin. Jadi keluar dari rumah Tuhan, jangan khawatir. Amin. Kita sudah serahkan. Belajar kita bersandar penuh. Pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Kita akan akhiri ibadah yang diberkati Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Yes Tuhan, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami akan keluar dari tempat ini Allah. Namun kami mau hidup kami lebih meninggikan akan Engkau. Amin. Amin. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Oh Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Yes. Amin. 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 Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Amin. Melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Kebenaran selamanya. Amin. Bapa, di penghujung ibadah ini kami berdoa buat setiap jemaatmu yang tidak bisa hadir hari ini. Mungkin ada yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini, atau mungkin ada urusan-urusan yang mereka sedang berbuat. Tuhan, biarlah Engkau tetap ada di pihak mereka, menolong hidup mereka, membawa mereka untuk tetap mereka dekat dengan Engkau Tuhan. Maka kami berdoa, mungkin ada jemaat kami juga yang sakit, yang lemah dalam kondisi tubuhnya. Kami berdoa Tuhan, beri mereka kemenangan, beri mereka kekuatan yang baru, sehingga mereka di minggu ke depan boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Dan mereka boleh datang mengucap syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat negeri ini, Tuhan berkati negara kami, Tuhan beri hal yang baik di negara kami Tuhan. Bahkan menjelang pemilu, sebentar lagi Tuhan ada kampanye-kampanye yang dilakukan. Mungkin ada gesekan-gesekan terjadi dari beberapa pihak, beberapa ya Tuhan, pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi berilah damai tetap terjadi atas setiap kehidupan mereka Bapa, khususnya orang-orang percaya Tuhan, sehingga tidak ada keluar kata-kata yang sia-sia dari mulut mereka, tapi biarlah yang keluar adalah kata-kata yang berkat dari Tuhan. Kuasai pemerintahan ini Tuhan, sehingga pemerintahan ini bisa menyelenggarakan pemilu, pilpres yang ada dengan jujur, dengan adil, dengan baik Tuhan, dengan berkatnya Tuhan. Kami akan lihat tahun depan kami punya pemimpin yang baru, yang sungguh di dalam berkat Tuhan. Bahkan mungkin ada calon-calon legislatif yang mencalonkan diri jadi anggota DPR, DPRD, tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan juga pimpin mereka.
Kami tidak tahu apa yang menjadi motivasi mereka untuk ada Tuhan di dalam setiap keputusan yang mereka mau masuk di dalam anggotaan DPR atau DPRD. Tapi Engkau yang lihat hati-hati mereka Bapa. Kalau mungkin ada yang jahat, Tuhan lalukan. Biarlah yang baik itu yang Tuhan kerjakan. Kalipun mungkin Bapa, ada orang-orang yang hadir juga di luar keinginan kami, tapi kami tetap yakin percaya pertolongan kami, pegangan hidup kami, sandaran hidup kami hanya kepada Yesus yang tetap sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi berkati jemaat-Mu, berkati setiap pekerjaan, usaha kami sepanjang minggu ini. Kami bergerak bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup membuka jalan-jalan yang kami sudah percayakan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang lihat rencana-rencana kami, buat rencana yang sudah kami buat menjadi rencana-Mu yang baik ya Tuhan. Bahkan buat setiap kami yang sudah lanjut usia, Tuhan terus beri kami kekuatan setiap hari yang kami lewati dengan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah sembuhkan sakit penyakit kami. Kami bersyukur Engkau yang beri kami kemenangan hari ini, dan kami boleh datang beribadah di tempat ini Bapa. Kami bersyukur buat apa yang sudah kami berikan buat pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan kami Bapa, berkati setiap sen yang kami berikan Bapa. Biarlah itu jadi berkat buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami juga gereja-Mu di tempat ini untuk mengelola keuangan dengan baik, dengan jujur, dengan sehat, sehingga keuangan gereja ini dapat juga menolong dan memberkati orang-orang yang kami kenal, bahkan jemaat Tuhan yang kami berkati Bapa. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan terus tambah-tambahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Pakai terus mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan hari-hari ini dalam melayani, semua di dalam berkat Tuhan. Bapak, kami juga sekali lagi memberkati, berdoa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami. Sepanjang minggu ke depan juga mereka sekolah, dalam pendidikan mereka boleh selesaikan semua dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Masa depan mereka, masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini. Sertai langkah kami Tuhan, pimpin kami, ya kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera Tuhan yang tinggal tetap dalam setiap hidup saya dan saudara. Bahkan yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Kunyanyikan haleluya. Tuhan berkati kita semua.